Perkenalkan, nama saya Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan minat pada masa remaja. Yang pertama, biasanya dikarenakan perubahan dalam kondisi kesehatan. Menjelang usia setengah baya, pada umumnya orang merasa bahwa kekuatan dan daya tahan tubuhnya tidak sama seperti semula. Maka mereka bergeser pada minat-minat yang tidak begitu membutuhkan kekuatan dan daya tahan, terutama dalam reaksi mereka. Yang kedua, perubahan dalam status ekonomi. Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencangkup hal-hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya, kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga dan usaha yang kurang maju, orang cenderung mempersempit minat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Saya dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya personal dan sosial serta bahaya peran seks. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa dewasa dini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa tugas perkembangan yang penting bagi usia tersebut. Kegagalan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini yang mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dalam berbagai aspek perilaku mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini yaitu yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi pada masa dewasa dini. Tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada masa kanak-kanak atau remaja. Bahaya fisik tersebut ialah cacat fisik, kesehatan badan, penampilan yang kurang menarik. Yang kedua, bahaya keagamaan. Dua hambatan keagamaan pada masa dewasa dini yaitu yang pertama, penyesuaian diri pada agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa anak-anak. Yang kedua, tekanan dari sanak saudara, suami atau istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Patrika, Ekip Bimbingan Konseling Palembang. Saya akan menjelaskan bahaya fisik dan hambatan keagamaan. Saya akan menjelaskan tentang bahaya fisik terlebih dahulu. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa dini juga tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada masa kanak-kanak atau remaja. Bahaya fisik tersebut diantaranya ialah 1. Cacat fisik, 2. Kesehatan badan, 3. Penampilan yang kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya perubahan frustasi dan ketidakpercayaan diri. Selain itu, bahaya fisik pun dapat mempersulit seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. 2. Hambatan keagamaan. 2 hambatan keagamaan yang terjadi pada masa dewasa dini yaitu menyesuaikan diri pada suatu agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. B. Tekanan dari sanak saudara, suami atau istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa awal. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi kedua tentang masalah sosial. Masalah sosial adalah kategori perilaku antisosial berdasarkan pendeteksi bahaya yang memungkinkan otoritas peradilan untuk membenarkan perlunya kontrol tertentu oleh otoritas polisi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Yang ketiga, bahaya sosial. Banyak orang pada masa dewasa dini awal mengalami hambatan yang sifatnya sosial. 3 di antaranya adalah yang umum terjadi pada masa dewasa awal, yaitu yang pertama adalah hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang cocok. Yang kedua, rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompok. Yang ketiga, mobilitas sosial yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
Selanjutnya adalah bahaya peran seks. Pada masa dewasa dini, seseorang wanita cenderung untuk merasa lebih lelah dan terperangkap dengan apa yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia harus mengurusi segala sesuatu di rumah serta mengalami konflik dan mendahulukan karir suaminya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.